Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Nama saya Rasid Maulana Arifuddin. NIM 2310 5260 191 dari program studi seni budaya program Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan perihal koneksi antar materi yang terdapat di dalam jabaran mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yakni pada bagian pendidikan dan nilai sosial budaya. Di dalam jabaran ini, dalam membuat kesimpulan serta refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini. Nah, sebelum saya mencermati kaitannya dengan perihal pendidikan dan nilai sosial budaya yang terdapat di dalam peserta didik yang ada di dalam kelas, saya sudah mencermati keadaan bahwa peserta didik di dalam kelas tidak dibagi dalam beberapa bagian yang kecil, tetapi ia menjadi beberapa bagian yang sangat besar. Dalam hal ini juga disebut dengan heterogenitas. Artinya para peserta didik memiliki karakteristik maupun latar belakang yang dimilikinya masing-masing. Dari diri peserta didik itu sendiri, apakah dia mungkin berasal dari lingkungan yang memiliki latar belakang maupun adat istiadat budaya yang cukup kental ataukah tidak, atau mungkin dari segi lingkungan keluarga orang tuanya seperti itu. Kemudian dari aspek psikologi maupun kemampuan yang dimilikinya itu juga menggolongkan peserta didik ke dalam masing-masing jabaran maupun ranah yang disebut sebagai sosial budaya, nilai-nilai yang terkandung di dalam peserta didik yang jabarannya itu bukan dimasukkan ke dalam akademik tetapi di luar akademik. Nah, pendidikan menyasar tidak hanya pada bagian akademik saja, tetapi bagian daripada latar belakang ataupun suatu hal yang membentuk karakteristik daripada peserta didik itu adalah juga merupakan sasaran yang diterapkan pada ranah pendidikan. Bahkan jika disampaikan tidak berlebihan, jika pendidikan seharusnya juga mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan nilai-nilai maupun perubahan-perubahan yang bersifat itu adalah tak kasat mata ataupun bernuansa sebagai pengembangan diri. Itu merupakan bagian daripada pendidikan yang sangat penting, terutama sekali di samping nanti dengan penyampaian materi. Ada satu istilah yakni kedudukan adab lebih tinggi daripada adanya ilmu. Kutipan ini seringkali dianggap sebagai bagaimana cara kita menempatkan diri kita agar kita dapat mendapatkan dan bisa menghargai ilmu maupun yang memberikan ilmu itu dengan menggunakan adab sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam hal ini, adab masuk dalam bagian nilai sosial dan budaya. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya
yang terintegrasi pada materi ini. Yang nomor 2 yakni apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa pendidikan tidak hanya mengarahkan peserta didik pada kemampuan dalam hal akademis, dalam hal teoretis saja, tetapi lebih daripada itu pendidikan membentuk karakteristik maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam diri mereka masing-masing. Ki Hajar Dewantara melalui sistem pendidikan yang diangkatnya, yakni sistem Among, melalui Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa yang didirikan di Yogyakarta, yakni pada era pergerakan nasional. Di sana nilai-nilai sosial dan budaya sangat kental. Misalnya terdapat pula dalam kutipan Kongres Taman Siswa, yakni Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa jikalau ada seseorang yang masuk ke dalam taman siswa kemudian bergabung dan belajar di dalamnya, entah itu dari kalangan ningrat ataupun bangsawan atau dari kalangan rakyat biasa, maka titel ataupun gelar yang tersemat di dalam namanya akan hilang, karena daripada nilai-nilai sosial dan budaya yang diterapkan pada taman siswa adalah mengusung nilai kesetaraan. Dalam hal ini, setara adalah sama dalam yang dimaksud adalah kedudukan manusia sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Tidak ada ilmu yang diperuntukkan bagi orang yang berkasta tinggi, tidak pula ilmu dilarang dipelajari oleh orang yang memiliki kedudukan yang rendah. Semuanya jika masuk ke dalam taman siswa, semuanya boleh mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kemudian daripada itu, jika orang tersebut berasal dari golongan bangsawan ataupun ningrat, orang jika masuk ke dalam taman siswa maka hilang titelnya atau hilang gelarnya. Misalnya Raden Mas, kemudian Bendoro Raden Mas atau dan sebagainya. Jika dia laki-laki, maka tentu jika masuk ke dalam taman siswa akan menggunakan awalan atau sapaan Ki. Nah, itu untuk laki-laki. Sedangkan yang untuk perempuan, misalnya gelar bangsawannya adalah Raden Ajeng, mungkin Raden Ayu, bisa juga Raden Nganten, atau mungkin Gusti Kanjeng Ratu, ya. Di situ akan masuk ke dalam taman siswa, maka hilang gelar atau titelnya. Kemudian menyandang gelar sebagai Nyi apabila perempuan tersebut sudah memiliki suami, maupun Ni itu adalah sebutan untuk perempuan yang belum menikah. Nah, kemudian dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa setelah menghilangkan titel-titel maupun gelar kebangsawanan tersebut, artinya setiap orang yang masuk di dalam taman siswa adalah memiliki kesamaan hak yang setara dalam mengakses maupun mengembangkan pendidikan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda dapat merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu dalam hal ini seorang guru dituntut untuk memiliki kepekaan maupun jiwa sosial yang tinggi. Karena pada dewasa ini, pada masa sekarang ini, adanya perkembangan teknologi yang semakin masif dan semakin marak menyebabkan orang-orang seakan mengalami semacam lupa akan siapa dirinya. Dalam hal ini
mungkin batasan-batasan yang ada pada seorang guru ataupun seorang peserta didik tidak begitu diperhatikan oleh sebagian dari rekan-rekan kita seprofesi sebagai guru. Nah, itu juga menurut saya sangat penting karena mengingat kedudukan adanya seorang guru adalah sebagai pendidik, tidak hanya sebagai pengajar. Namun sekarang guru diartikan hanya sebagai fasilitator saja. Artinya dari para peserta didik, mereka dituntut untuk belajar secara mandiri dan secara aktif, secara individual seperti itu. Jadi kedudukan seorang guru hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan, apa mencukupi kebutuhan para peserta didik itu sendiri, tidak menyasar maupun memperhatikan perkembangan karakteristik maupun nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai moral yang ada pada diri mereka. Nah, itu yang menurut saya sebenarnya bukan salah, tetapi sistematika yang tercipta di masa sekarang memang menuntut hal yang demikian itu, menuntut sebuah adanya kepraktisan. Jika kita mau mengakui bahwa kenapa dunia pendidikan yang ada di negara kita tidak berkembang, ya adanya berawal dari hal-hal yang seperti itu. Nah, lantas apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan keadaan yang lebih baik di dalam kelasnya? Salah satunya tadi adalah dengan memiliki kepekaan terhadap lingkungan ataupun di mana kelas guru tersebut berada. Ia akan memfasilitasi, akan mendidik dan mendampingi peserta didiknya menurut kebutuhan apa yang mereka inginkan. Artinya di sini seorang guru dituntut harus mengetahui karakteristik mereka, harus mengetahui latar belakang dan nilai-nilai apa yang terkandung pada mereka. Dengan demikian diharapkan perlahan-lahan dari para peserta didik itu sendiri maupun dari guru terdapat atau terjadi adanya kontinuitas yang berkesinambungan sehingga menciptakan lingkungan belajar yang baik dan efektif. Baik, demikian itu tadi pemaparan mengenai submateri koneksi antar materi, yakni pendidikan dan nilai sosial budaya. Dari saya mohon maaf bila ada kata yang salah maupun tidak tepat, maupun ada kata saya yang menyinggung perasaan Anda semuanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.